到你 every day， 我会对你更加倍。其实温柔防备，都是想给你机会。爱上你的自然美，改掉我的重口味。不和别人玩暧昧，只愿你真心相对。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。Komentarnya Jun sudah keluar. Besok kita rapat. Jam berapa? Jam 10. Halo.你远走高飞，我在慢慢下坠。你永远是对，我永远都是卑微。心疼的滋味，像风冷冷的吹，被寂寞包围，无法撤退。不想让你看见我眼中的狼狈，你说的爱我一直在拼命的追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲，你的温柔永远都不会给。Belum sampai semua ya? Direktur, Ceng? Tumben datang pagi sekali. Lalu lintasnya lancar? Lalu lintas atau hati yang lancar? Dua-duanya. Ada apa? Bau apa ini ya? Tubuhmu seperti lautan parfum. Tutupnya rusak, tumpah semua. Memangnya apa urusanmu? Ya ampun, Direktur. Oh, rambutmu bagus sekali. Terkena pintu listrik ya? Yang ini biasanya sembarangan. Hari ini sudah pakai jas. Biasanya kok selalu rapi. Kalian berdua ganti peran ya? Sepertinya kau cari lawan baku hantam ya? Kenapa? Aku tidak ada waktu menanggapimu. Kau tidak merasa ada yang aneh dengannya? Kau mau tahu kenapa? Ada hal yang seharusnya dicari-cari tahu.
Ada hal yang dicari tahu tapi aku tidak mau beritahu. Kau ini mengesalkan. Sedang apa? Bukankah kau bilang tidak akan kembali lagi? Proyek ini memang harus kuawasi sejak awal sampai akhir. Hanya karena itu saja? Hah? Memangnya ada alasan apa lagi? Nakal. Sedikit pun tidak jujur. Bicara apa kau ini? Parfummu terlalu berlebihan sampai merusak otakmu. Maaf saya telat. Tidak masalah. Tadi aku telepon dulu. Siapa Nona Ma? Kita langsung saja bahas inti masalahnya. Baiklah. Ya. Ya. Ada komentar apa dari perusahaan Anda? Begini. Iya. Untuk iklan potretnya kami tidak ada masalah. Tapi untuk iklan video 10 menit itu kami rasa pergerakannya terlalu pelan. Terlalu banyak hal yang diselipkan. Butuh waktu 2 menit untuk sampai ke produk kami. Kami harap pergerakannya bisa lebih cepat. Benar. Apa masih ada komentar lain? Iya. Iya, lalu untuk modelnya bagaimana? Bos besar perusahaan kami sangat puas dengan model ini. Dia merasa model ini sangat cocok dengan produk kami. Bersinar dan polos. Oh ya, kepala bagian kami juga berharap dia bisa jadi brand ambassador produk toner perusahaan kami. Hei, tentu saja tidak masalah. Oke. Direktur O, apa ada komentar lain? Hanya komentar seperti ini saja. Kau bisa telepon kan? Atau kirim email. Kenapa kau malah sengaja terbang kemari dan menyuruh kami rapat segala? Direktur O, Anda juga tahu perusahaan kami masuk dalam 500 perusahaan terbaik. Kami memang sangat memperhatikan hal kecil begini. Lagi pula perusahaan besar seperti kami sama sekali tidak masalah dengan biaya tiket ini. Iya. Kau kaya dan berkuasa. Tolong kau jaga bicaranya ya. Ini semua bukan komentar besar. Ya kan? Hanya pergerakannya yang terlalu pelan saja. Awalnya terlalu panjang. Tinggal potong saja 2 menit sudah beres. Direktur O, permintaan dari kami adalah video 10 menit. Kalau kalian mau durasi 10 menit, maaf, hanya bisa sedikit pelan. Lagian itu kan hanya iklan di acara pameran. Sebuah video iklan yang akan diputar berulang-ulang kali. Tidak akan ada orang yang memperhatikannya. Lalu kenapa? Direktur O, sikapmu sekarang ini sangat tidak bertanggung jawab pada hasil pekerjaan. Ini namanya, Sudah. tidak ada masalah tapi cari-cari masalah. Hah? Kalau memang merasa pelan, potong saja 2 menit. Kalau tidak ya sudah, tidak usah diubah. Hah? Kalau mau ditambah dengan hal lain, itu mustahil. Itu tidak mungkin. Kembali. Direktur Cho, mohon berikan penjelasan baik terhadap kejadian hari ini. Kita masukkan lagu. Tutup mulutmu. Apa yang terjadi? Sudah aku bilang ada yang salah dengannya. Aku akan pergi melihatnya. Semua komentar dari Mali hari ini adalah komentar dari perusahaannya. Dan juga aku merasa semua komentar dia masuk akal. Kau tadi kenapa begitu? Aku rasa komentarnya tidak ada masalah. Dia cari-cari masalah. Bukan, sekarang suasana hatimu sedang buruk. Kerjaan adalah kerjaan, kau harus bisa bedakan itu. Atas dasar apa kau mengejekku, hah? Memangnya siapa yang mengecekmu? Hah? Saat suasana hatiku sedang buruk, kau boleh membuat kekacauan. Saat suasana hatiku buruk, kerjaan adalah kerjaan. Hah? Memangnya sejak kapan aku membuat kekacauan? Saat suasana hatimu bagus, kau menyarankan Chojun. Tapi saat hatimu buruk, kau tidak menyarankan dia. Perlu berapa banyak contoh seperti ini lagi, ha? Tidak usah dibahas lagi, membosankan. Cucu. Kau ini kenapa? Suasana hatimu sedang buruk. Kalau suasana hatimu buruk, kau bisa bilang padaku hari ini kau tidak usah datang, benar kan? Kalau kau sudah terlanjur datang, Mali itu perwakilan dari perusahaannya. Apa kau perlu berkelakuan memalukan seperti itu? Apa maksudmu dengan semua ini? Aku tidak mau pura-pura lemah. Kau tidak mau berpura-pura lemah lagi? Cece, di perusahaan ini kaulah yang paling hebat. Kami semua lemah, oke? Kenapa berteriak? Kita bisa bicarakan Sekarang kau tidak usah baik-baik. jadi yang lemah lagi. Aku mengundurkan diri saja sekarang. Cece, kalau kali ini kau yang salah. Emang kenapa? Kalian sendirian tidak menganggapku sebagai orang baik? Sejak kapan kami tidak menganggap orang baik? Kau Cece, kau sungguh mau keluar? Tidak, dia hanya bercanda. Sekarang ini juga. Cece, Oke, aku setuju. Pergi! Cece.
Aduh, kau panggil dia kembali. Kau ini kenapa sih? Hah? Caca! Caca! Dengarkan aku dulu. Kau ini kenapa? Apa perlu seperti ini? Tunggu, dengarkan aku dulu. Apa perlu seperti ini? Bukankah hanya berpisah? Aku tidak menyangka kau seperti ini. Kau ini sebenarnya karena tidak berhasil mendapatkan Chojun sampai sedih seperti ini, atau rasa percaya dirimu sekarang telah dihancurkan oleh kenyataan? Atau karena bercerai dengan Chang Chuer kau sangat menyesal? Sebenarnya alasan yang mana? Mana ada alasan sebanyak itu? Semua wanita di dunia ini sama, penipu. Chang Chuer sangat baik padamu. Dia tidak menipumu, tapi kau yang tidak mau padanya. Kau ini suka sekali menyindirku. Kau merasa bahagia dengan itu ya? Kau punya hati nurani tidak? Sejak kau berpisah sampai sekarang, apakah aku pernah menyindirmu sekalipun? Kau bilang begitu, kau memang brengsek. Aku memang brengsek. Aku beritahu ya, kalian semua tidak sosok baik. Karena semua yang baik pada aku punya tujuan masing-masing. Jawaban baik kenapa? Karena aku bisa menghasilkan uang untuk perusahaannya. Jadi mulai sekarang tidak usah bersikap baik padaku. Aku tidak mau lagi melihat wajah-wajah kalian. Kau ini sebenarnya kenapa sih? Hah? Aku tidak menyangka kau akan seperti ini. Apa kau punya sedikit rasa tanggung jawab? Chuer, kau sedang apa? Kau datang jam berapa tadi? Pokoknya saat aku datang, bis umum juga belum ada. Kau baik-baik saja kan? Baik-baik saja, memangnya kenapa? Chuer, kau tidak pantas melakukan semua ini karena Osochia. Karena Osoche. Memangnya aku ini bodoh? Sekarang aku sudah mengerti apa itu bertukar sumpah dan janji dan juga perasaan kasih sayang yang mendalam. Semua itu palsu. Kalau ada seorang wanita yang rela melakukan apapun demi seorang pria, sisa hidup wanita itu pasti hancur. Hanya uang dan pekerjaanlah yang tidak akan pernah mengkhianatiku. Maka itu aku mau berusaha sekuat tenaga bekerja dengan sangat keras. Aku mau jadi wanita yang kuat. Masalah laki-laki nanti saja. Nona, bisa tidak jangan terlalu ekstrim pada suatu hal? Tidak usah menasehatiku, aku sudah memikirkannya. Aku lebih bahagia seperti ini sekarang. Sudah, tolong bereskan sisanya ya. Aku mau buka pintu depan, siap-siap buka toko. Hei. Chuer, menikahlah denganku. Terima dia. Tangja, apa yang kau lakukan? Berhenti, hei. Hentikan. Sudah, pergi sana. Cepat pergi. Sana. Sedang apa kau ini? Aku tidak berniat buruk kok. Aku dengar-dengar kau sudah berpisah dengan Osauche. Aku hanya ingin tahu apa kau bisa memberiku kesempatan sekali lagi. Aku sudah berubah banyak demi kau. Sekarang aku sudah punya pekerjaan tetap. Aku harap kamu bisa memberikan aku kesempatan sekali lagi. Aku sudah bilang 10.000 kali. Walaupun aku putus dengan Osauche, aku tidak akan kembali padamu. Kau sekarang sudah kebanyakan uang dan tidak tahu cara menghabiskannya ya. Untuk apa bayar orang-orang tadi? Siapa yang suka tidak bermakna menghabiskan uang saja? Tapi aku kan berniat baik untuk membuat hatimu senang. Sedikit pun aku tidak senang. Aku peringatkan lagi ya, jangan pernah datang dan mencariku lagi. Kita berdua tidak akan bisa bersama. Cepat pergi dari sini, aku mau buka toko. Chang Chuer, aku tidak akan melepaskanmu. Jangan terlalu egois. Bawa kotak ini dan pindahkan ke bawah. Baik, Pak. Sedang apa kau? Sedang apa ini? Kalian ini siapa? Direktur Yao, ada polisi datang mencarimu. Direktur Chang sudah diinterogasi. Berarti maksudmu, Wei Piao biasanya tidak pernah datang ke kantor, benar kan? Iya, dia sepertinya belum pernah muncul di kantor ini. Hei, ada apa Anda ini? bernama Yo Tian Tian? Iya. Ada masalah apa? Kami Biro Investigasi Perekonomian. Apa hubunganmu dengan Wei Piao? Kami adalah teman. Bukan, biar ku bocorkan. Mereka terlibat hubungan terlarang. Kau ini. Memang ada apa dengannya? Wei Piao diduga menyalahgunakan dana publik. Lalu seluruh dana publik itu selalu mengalir ke rekening bank atas nama perusahaan Mejia milik Anda. Apa maksudnya ini? Masa belum mengerti juga maksud semua ini? Uang modal dari Lahu itu, uang untuk perusahaanmu ini, semuanya curian. Dia memanfaatkan perusahaanmu untuk mencuci uang kotor itu.
Bapak dan Ibu polisi, aku benar-benar tidak tahu ini. Yo Tian, dana publik yang telah disalahgunakan itu telah dijadikan kasus oleh kantor kejaksaan. Perusahaan Anda dicurigai terlibat pencucian uang sesuai dengan proses hukum. Sekarang kami akan memblokir perusahaan Anda dan melakukan interogasi. Hue Piao, dasar kau penipu! Hai. Kau ini pria dewasa, kenapa malah menangis? Bukan. Ini semua kan sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kenapa aku juga dibawa ke sini? Kenapa? Bisakah kau bicara dengan baik? Aku beritahu ya, kami bukan mau menangkapmu. Kami hanya akan bertanya beberapa hal. Apa kau mengerti? Ya, tapi kalau sudah selesai nanti aku boleh pulang kan? Asal kau menjelaskan semuanya dengan baik. Tentu saja kau boleh pulang. Aku mengerti. Baiklah, aku akan cerita semuanya, ya. Hal ini tidak ada hubungannya denganku sedikit pun, Pak. Aku sama sekali tidak kenal Yao Tian atau Hue Piao. Yao Tian itu tahu aku telah menerima penghargaan iklan kreatif. Makanya dia tiba-tiba menelponku dan memintaku untuk jadi direktur kreatif. Karena gajinya cukup besar, aku terima saja. Sejak masuk ke perusahaan itu, aku merasa ada yang salah. Perusahaan itu terdaftar dengan modal 10 juta. Tapi uang yang ada di buku keuangannya tidak banyak. Hah? Nah, sejak perusahaan ini berdiri, tidak ada satu proyek pun yang mereka terima. Oh iya, dulu pernah ada satu proyek saja dan itu rugi. Ya begitulah, Pak. Oh ya, tahu tidak, Yao Tian itu, dia itu kalau belanja selalu boros. Dari ujung kepala sampai ujung kaki selalu bermerek. Dia hanya mau pakai barang yang bermerek. Katakan yang intinya saja. Oke, intinya. Akhirnya aku tanya padanya, Direktur Yao, bagaimana kau bisa mengurus perusahaan ini? Coba tebak dia bilang apa? Dia bilang, jangan pedulikan, aku punya banyak uang. Tuh kan Pak, dia bilang punya banyak uang. Akhirnya aku sadar, setiap bulannya di rekening perusahaan selalu ada uang yang sangat banyak. Tapi di hari kedua selalu ada yang mentransfer uang itu kembali. Yang disisakan hanya sedikit untuk menjalankan perusahaan. Apa Yao Tian tahu hal ini? Bagaimana mungkin dia tidak tahu, Pak? Aku beritahu ya, aku rasa ini adalah persekongkolan Yao Tian dengan Hue Piao. Mereka punya hubungan apa? Ya hubungan terlarang itulah. Aku beritahu ya, Yao Tian itu rela membuang pacar lamanya demi mempertahankan hubungannya dengan Lahu. Begitu, Pak. Tahu tidak, pacarnya dulu juga buka perusahaan iklan. Terus sudahlah, bilang yang intinya saja. Inti cerita saya begini, Pak. Semua itu adalah pekerjaan Yao Tian. Aku ini tidak ada hubungannya sama sekali. Benar. Yo Tian, ini adalah tindak kriminal besar. Kau sebaiknya bekerja sama dengan kami. Kalau tidak, kau tahu konsekuensinya. Aku benar-benar tidak tahu apapun. Aku sudah sebulan tidak bisa menghubunginya. Kalian berdua kan pasangan. Bagaimana mungkin tidak bisa menghubunginya? Ponselnya benar-benar tidak bisa dihubungi. Apa kau hanya punya satu nomor saja? Benar, aku hanya punya satu nomor dia. Baiklah. Apa kau tahu kalau dia sudah menyalahgunakan dana publik? Aku benar-benar tidak tahu. Kalau aku tahu itu dana publik, dipukul pun aku tidak berani pakai. Yo Tian, kau jangan terus-terusan menutupi kenyataan. Sebaiknya kau jujur pada kami. Apa aku boleh menelpon seseorang? Kau jangan menangis dulu, jangan panik. Kau bicara baik-baik dengan polisi. Kami akan bantu pikirkan jalan keluarnya. Ya sudah, tenang ya. Oke, baiklah. Memangnya berapa banyak yang sudah dikorupsi oleh Lahu? Mana aku tahu. Kita sudah bilang sejak awal padanya, tidak ada makan siang yang gratis di dunia ini kan? Dulu dia sama sekali tidak mau dengar, malah terus-terusan bertengkar. Bagaimana cara kita membantunya? Hal seperti ini, kita pasti harus mengenal orang dalam untuk bisa cari tahu masalah ini. Masalahnya siapa yang harus kita kenal baru bisa cari tahu tentang masalah ini? Cuar, mertuamu bukankah orang dalam dari pemerintahan? Mertuaku? Itu si ayahnya Osoche. Paman, Bibi, Yao Tian ini adalah sahabat baikku. Apakah kalian bisa membantuku sedikit saja? Cuar. Mendengar kau memanggilku Bibi, hatiku sakit. Suamiku
Siapa itu Hue Pio? Apa kau pernah dengar tentang masalahnya? Iya, pernah dengar. Kasus ini memang sudah diajukan. Jumlah uangnya cukup banyak. Temanku ini juga ditipu olehnya. Dia juga tidak tahu dirinya terlibat dalam masalah seburuk ini. Apakah punya cara lain untuk membantunya? Aku mohon, Paman. Chuer, kau jangan salahkan kami yang tidak bisa membantumu. Tapi jujur, aku sungguh tidak bisa membantumu. Sepertinya memang tidak ada yang bisa membantunya. Aku bahkan tidak tahu harus cari siapa lagi. Kalau temanmu ini memang tidak terlibat dalam pencucian uang, aku rasa Biro Keamanan juga akan melepaskannya. Itu benar, Chuer. Masalah ini kau jangan panik dulu ya. Baiklah. Paman, Bibi, terima kasih banyak. Kalau begitu aku pergi dulu. Makan dulu, baru kau pergi. Tidak Iya, bisa, aku makan masih dulu. ada urusan yang lain. Makan dulu sebentar. Aku antar Tidak ke depan usah, ya, tidak saya. apa-apa. Bu, tolong diantar, Bu. Chuer, Bibi, kenapa Bibi ikut turun? Chuer, aku mau tanya sesuatu padamu. Apa kau pernah menghubungi Sao Jie? Tidak pernah. Sejak kami putus tidak pernah berhubungan lagi. Aku sudah mencoba menelponnya beberapa kali, tapi tidak pernah diangkat. Aku menghubungi kantornya, dia tidak di kantor. Dan aku menghubungi temannya Cheng Tapai, dia bilang dia sedang mencarinya juga. Tidak ada di rumahnya? Tidak ada. Kemarin, ayahnya sangat marah dan tidak mau mencarinya. Dia juga tidak mengizinkanku menemuinya. Masalahnya aku tidak bisa mencarinya. Bibi jangan panik dulu. Nanti aku akan bantu untuk mencarinya. Chuer, kau memang anak yang baik. Begini, kalau kau menemukan dia... Iya, aku akan telepon Bibi. Iya, itu bagus. Kalau kau ketemu dia, hubungi aku. Kalau dia sudah baik-baik saja, aku tidak khawatir lagi. Tenang saja, dia pasti baik-baik saja. Iya. Sudah menunggu lama ya? Tidak apa-apa. Aku mau tanya, Osauce ada di mana? Aku tidak tahu. Kalau tahu, pasti aku sudah kabari ibu. Belakangan ini kau tidak bertemu dengannya? 2 hari lalu, aku bertemu sekali di kantor. Dia bertengkar besar dengan Chovan. Dia bertengkar dengan Chovan? Iya, seperti anjing gila yang menggigit semua orang. Akhirnya dia mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri? Kau tidak tahu apa-apa ya? Tentu saja aku tidak tahu. Pokoknya, di mata Soche sekarang, tidak ada orang baik lagi di dunia ini. Bukankah dia sangat percaya diri orangnya? Percaya diri juga harus lihat dulu. Orang yang percaya diri sikapnya pasti tenang dan damai. Ada orang yang kelihatan garang dan galak, tapi sebenarnya sangat lemah. Osoche, walau terlihat sangat romantis dan disenangi wanita, tapi sebenarnya dia sangat tidak dewasa. Dalam urusan hubungan asmara, dia itu sangat lemah. Ayo cari dia. Aku sudah melakukannya 2 hari ini, mencarinya kemana-mana, tapi tidak ketemu. Sekarang aku agak khawatir padanya. Kita berdua cari dia secara terpisah. Kalau kau ada informasi, telepon aku. Oke. Terima kasih ya. Ini, minumlah airnya. Kapan kau berencana untuk bekerja sama dengan kami? Apa aku boleh telepon sekali lagi? Ya, halo. Kak Van, apa kau bisa ke sini lebih cepat? Di mana? Aku akan coba cari tahu juga. Kalau ada informasi tentang Hue Pio, aku akan hubungi kalian. Baiklah. Direktur Chow, Iya. Yo Tian Tian adalah jaminan sementara ini. Dia harus melapor ke sini setiap hari. Anda tenang saja. Aku menjaminnya dengan perusahaanku. Yo Tian Tian pasti tidak akan kabur. Tenang saja. Baiklah, aku serahkan dia padamu. Baiklah. Baik. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Permisi. Iya. Ayo.
Aduh, kok ini makannya pelan-pelan nanti tersedak ya. Ini, minum dulu ya. Minum dulu. Ayo. Hei, apa kau benar-benar tidak tahu Huai Piao ada di mana? Kalau aku tahu dia ada di mana, pasti sudah kulaporkan polisi. Aku merasa aku ini seperti sedang menjamin mantan pacarku. Memangnya kau pernah menjamin siapa? Ya, mantan pacarku. Cinta pertamamu? Iya, Masalah apa? narkoba. Hah? Ya, itu karena dia dijebak oleh seseorang. Awalnya dia kira dia sudah menemukan orang kaya. Tidak disangka, ternyata pria itu playboy. Dia punya pasangan di mana-mana. Karena hatinya tidak bisa terima. Dia terpengaruh dan jadi kecanduan. Akhirnya bagaimana? Tidak ada akhirnya. Pokoknya, Tian, aku beritahu, aku benar-benar khawatir kau akan mengikuti langkah mantan pacarku. Aku ini dicelakai oleh Lauhu, kau tahu kan? Iya, tapi masalahnya semua uang ini selalu masuk ke rekeningmu. Lauhu, kau benar-benar mencelakaiku. Pokoknya sekarang aku berharap polisi menangkap Lauhu. Kalau tidak, habis kita sekarang. Habis semuanya. Aku juga habis. Kenapa aku sial sekali? Kenapa aku sial sekali? Sekarang makan dulu. Setelah makan nanti aku antar ya. Apa aku boleh tinggal di sini? Kau... Ini kurang baik. Aku sudah tidak punya rumah. Rumahku juga sudah disita. Kau tahu kan? Oh iya. Aku lupa. Ya. Kalau begitu boleh. Kau tinggal di sini saja ya. Tapi kau harus melapor ke polisi setiap harinya ya. Kalau tidak, aku yang sengsara. Ya sudah, sekarang makan. Ternyata kau ada di sini. Ayah ibumu sedang mencarimu. Semua orang bilang wanita itu penuh perasaan. Pria itu penuh logika. Aku mau tanya padamu. Apa wanita punya perasaan? Belakangan ini, aku dengar ada yang bilang, kalau seorang pria yang punya banyak wanita itu, namanya sukses. Seorang wanita yang punya banyak pria itu, namanya sepatu rusak. Kalau seorang pria memikirkan beribu cara untuk tidur dengan wanita, itu namanya bawaan lahir. Tapi kalau seorang wanita menggunakan kecantikannya untuk mendapatkan sesuatu dari seorang pria, itu namanya tidak tahu malu. Aku juga tidak tahu siapa yang membuat semua peraturan seperti ini. Aku tidak pernah menindas wanita. Saucia, apa kau berani bersumpah kau baik pada Cho Chun tanpa ada maksud apapun? Kau tidak bersedia mempublikasikan pernikahan kita berdua dan tidak ada niat apapun di hatimu itu. Kalau kau berani bersumpah, berarti aku Chiang Cho-er yang telah salah menilaimu. Jangan salahkan nasib dan siapapun lagi. Semua yang terjadi hari ini adalah kesalahanmu sendiri. Saat kecil, setiap kali melakukan kesalahan, selalu saja mencari orang lain untuk disalahkan. Tapi setelah dewasa, aku baru mengerti. Orang yang berani mengakui kesalahan adalah orang yang punya keberanian. Kau sudah memilih ini semua. Kau harus berani menghadapi semua ini dengan keberanian. Untuk apa kau ada di sini, ha? Kau sedang kabur ya?
Kabur dari apa? Di mataku kau sekarang ini namanya kekanak-kanakan. Sudahlah, aku tahu kau masih hidup, itu cukup untukku. Kau lanjutkan saja tingkahmu ini ya. Dadah. Halo, Kak Chang. Aku sudah menemukannya. Datang dan jemput dia. Kau hebat ya, bersembunyi di sini. Kenapa kau tidak mengubur dirimu sendiri saja? Biar kita tidak bisa mencarimu lagi. Jie, apa kau sudah selesai? Tadi Xiang Chuer datang mencarimu. Bukankah itu kesempatan untuk berbaikan lagi dengannya? Kenapa kau tidak bisa mengambil kesempatan itu? Aku memang tidak tahu cara menghargai orang. Bisakah kau jangan membuatku marah di sini? Jie, jujurlah padaku. Kau sendiri sebenarnya sedih karena dibohongi oleh Cho Chun atau menyesal karena telah berpisah dengan Xiang Chuer? Kalau karena Cho Chun, aku akan memandang rendah dirimu. Hah? Kalau itu memang karena Cho Chun, kau ini benar-benar sampah. Apakah kau tahu kalau ini semua karena perpisahan itu? Kau carilah Xiang Chuer. Tebuslah semua ini. Kau minta maaflah padanya. Kalaupun dimarahi, tetap tahanlah. Kau biarkan dia mengeluarkan semua kekesalannya. Aku rasa kalian berdua masih bisa berbaikan lagi. Walaupun aku memohon padanya, dia juga tidak akan memaafkanku. Berarti kau itu menyesal karena telah berpisah dengannya, kan? Kalau kau tidak memohon padanya, bagaimana kau bisa tahu? Bagaimana kalau dia memaafkanmu? Jadi, kau mau bagaimana sekarang? Kalau dia tidak mau memaafkanmu, jadi kau mau mati saja. Kalau begitu, aku akan berikan peti matinya sekarang juga. Terserah kau, mau mati, mati saja. Tenang saja ayah dan ibumu, aku akan mengurusnya sampai akhir hayat mereka. Jie, sekarang hanya ada dua pilihan di depan matamu. Yang pertama, pergi dan mohon pada Xiang Chuer. Mohon padanya untuk memaafkanmu. Satukan cermin yang sudah pecah. Dan yang kedua, kalau kau adalah pria, kau lupakan semua ini. Mau cinta siapa? Mau dia punya siapa? Hah? Kan hanya wanita saja. Masih ada banyak ikan di laut. Kau mau pilih yang mana? Aku benar-benar gagal ya. Bisakah kau jangan membahas ini lagi di sini? Kalau kau mau berpikir jernih, segeralah pulang ke rumah. Ayah ibumu hampir gila karenamu. Jie, di dunia ini sudah terlalu banyak orang yang sukses. Mereka telah banyak melewati kesulitan, penderitaan, dan juga kepahitan yang tidak mereka katakan padamu. Setiap orang selalu mau menunjukkan sisi sempurnanya di depan orang lain. Maka itu mereka hanya memperlihatkan suksesnya. Mereka menyembunyikan kepahitan dan penderitaannya. Aku sudah bilang berkali-kali padamu, semua jalan ini kaulah yang pilih. Halo? Halo, Ibu. Tapai? Aku sudah bertemu dengan Jie. Iya.
Aku juga baru tahu Xiao Jie ada di mana. Juer menelpon dan memberitahuku. Oh, sudah tahu ya? Tenanglah, ibu tidak usah khawatir. Cece hanya sedang menyendiri saja. Tidak apa-apa. Iya, terima kasih banyak. Hanya karena masalah seperti ini, dia semakin buruk saja sifatnya. Dia langsung membuat semua orang merasa panik. Untung saja ada kalian, temannya yang selalu mengerti dia. Ibu berterima kasih padamu ya. Tidak apa-apa, Bu. Ibu tidak usah terima kasih padaku. Baiklah, sampai jumpa. Hei, bersemangat sekali. Sepertinya moodnya sudah lumayan ya. Aku putuskan untuk mendengarkanmu. Segera bangkit kembali. Bagus kalau begitu. Ada urusan apa mencariku? Aku mau berdiskusi masalah kepemilikan rumah itu. Oke, masuk saja. Juer, kalau boleh kita pindah tempat saja bagaimana? Baiklah, tunggu sebentar ya. Popo, aku pergi sebentar ya. Baiklah. Oh iya, kalau ada waktu beberapa hari ini kita oper saja rumah itu. Bagaimana? Aku mencarimu bukan untuk mengoper rumah itu. Aku mau bilang aku berencana untuk memberikan rumah itu padamu. Jangan begitu. Dulu kita beli rumah itu untuk ditinggali bersama setelah menikah. Sekarang kan kita tidak menikah, rumah itu akan kukembalikan padamu. Iya, sekarang kan kita sudah pisah. Sebagai pihak laki-laki, aku harusnya memberimu kompensasi. Sesuai dengan hukum pernikahan baru, milik siapa tetap jadi milik siapa. Iya, rumah itu kan atas namamu, jadi memang milikmu. Dulu karena ada alasan khusus demi membuat orang tuaku tenang, tetapi sekarang kita berdua tidak mungkin menikah lagi. Jadi rumah itu aku tidak mau. Kau tidak usah membujukku lagi. Aku benar tidak mau, sudahlah, tidak mau. Kau rawat saja rumah itu. Anggaplah sebagai kompensasi dariku. Kalau tidak, aku jual saja rumah itu dan kembalikan uangnya padamu. Jangan terlalu terburu-buru. Hah? Renungkanlah baik-baik ya. Pikirkan dulu. Oh iya, apa wajahmu masih sakit? Sudah sembuh. Baiklah, aku pergi dulu ya. Oke, hati-hati ya. Kalau ada waktu, teleponlah aku biar kita selesaikan masalah ini. Nanti kita bahas lagi. Ya sudah sana. Juer, Kau muncul dari mana? aku datang untuk tanya kenapa kau tidak mau rumah darinya? Kau mengikuti aku ya? Tidak, aku tadi datang mencarimu. Kebetulan aku melihat Au Sauce. Aku mau tanya, rumah sebesar itu kenapa kau tidak mau? Otakmu kemasukan air ya? Otakmu yang kemasukan air. Rumah itu dia yang beli, tentu saja aku tidak mau. Kau kan sudah pisah dengannya. Kau juga punya hak atas setengah hartanya. Rumah itu milikmu. Tangce, urusanku dengan Au Sauce ini, kenapa jadi kau yang sibuk? Kalau kau mengambil rumahnya, kedepannya kita juga kan yang lebih hemat. Kita? Hah? Iya, Kita punya hubungan apa? Mohon perhatikan penggunaan katamu itu ya. kau sudah punya orang lain. Otakmu bermasalah ya. Chiang Chuer, kau dan Au Sauce berakting saja di depanku ya. Kau sudah punya orang ketiga. Kau akan mencampakkanku setelah dramamu dengan Au Sauce selesai. Kau sudah bersiap menguasai rumah itu seorang diri ya. Kau punya penyakit delusi ya. Jangan kau pakai hati busukmu itu untuk memikirkanku. Walaupun di kehidupan ini tidak punya jodoh, aku tidak akan menikah denganmu. Apa sih yang kau pikirkan? Chiang Chuer, kau memang tidak berperasaan. Aku sudah tahu, kau pasti merasa setelah bersama dengan Au Sauce dan punya banyak harta, kau merasa peluang memilihmu semakin besar kan? Aku beritahu, kita lihat saja nanti. Di dunia ini, selain aku, tidak akan ada pria yang bisa menerima orang dengan temperamen seperti dirimu. Segera pulang, ha? Ke rumah sakit sana. Kau pasti punya penyakit delusional. Hah? Itu susah disembuhkan. Segera ke dokter, ha?
Bunga itu kau yang belikan untukku? Iya. Bunganya bagus sekali. Aku beritahu ya, kalau kau menggangguku lagi, akan kulempar kau ke sungai. Kutenggelamkan kau. Itu kan harganya mahal. Pagi. 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 Halo, Halo. pagi. Pagi. Jovan ada di dalam? Iya. Oh iya. Fancy, Bukannya dia sudah Kenapa dia di keluar? sini? Kenapa ya? Iya, aku sudah lihat. Iya. Oke. Iya, benar. Lanjutkan saja. Iya. Nanti kita bahas lagi ya. Oke. kenapa? Tidak kenal lagi? Bukan itu. Kau bukannya sudah mengundurkan diri? Aku hanya bercanda. Kau serius sekali? Saat itu kau bilang kau tidak sedang bercanda. Apa maksudmu? Ya, kau sungguh-sungguh mau mengundurkan diri waktu itu. Lalu apa? Lalu, kerjaan harus tetap berjalan seperti biasa. Bukan. Apa sebenarnya maksudmu? Direktur sampel iklannya sudah diperbaiki. Lonian? Direktur O? Fancy, kapan Lonian kembali lagi? Ya? Itu begini. Aku yang merekrut dia kembali sebagai direktur kreatif.远走高飞，我在慢慢下坠。你永远是对，我永远都是卑微。心疼的滋味，像风冷冷的吹，被寂寞包围，无法撤退。不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰。寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲。不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美。不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲。没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰。